Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Hisya Mustika Dwi Santo dari Prodi PGSD kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, yakni mereview materi-materi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa itu Pancasila? Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut merupakan prinsip dasar yang dijadikan pedoman hidup atau pandangan dalam menjalani kehidupan. Selain itu, di dalam Pancasila terdapat falsafah bangsa dari segala aspek yang dapat dipegang teguh sehingga dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua, pentingnya pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan tumpuan atau pedoman dalam bersikap, bernegara, serta pedoman hidup yang harus dipegang sebagai pandangan hidup. Sebagai calon guru, saya harus memiliki jiwa Pancasila guna mencerminkan sikap teladan dalam kehidupan bermasyarakat, sosial maupun berbangsa dan bernegara. Karena sebagai guru kita harus mengerti bagaimana cara bersikap yang baik dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, dinamika perkembangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila saat ini bisa dibilang masih belum maksimal karena saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami Pancasila, khususnya anak-anak dan remaja, yang belum menerapkan bahkan masih belum mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contohnya seperti tidak mengikuti upacara, tawuran, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Selain itu juga banyak wakil-wakil rakyat yang tidak amanah seperti korupsi dan tidak menerima aspirasi masyarakat. Selain itu juga terdapat faktor lain, yakni belum ditemukannya bentuk dan format agar pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Karena itu, kita perlu memiliki kesadaran akan pentingnya berideologi pada nilai-nilai Pancasila. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika. Etika merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta berbangsa dan bernegara. Etika selalu terkait dengan masalah nilai baik dan buruk. Hal tersebut menjadi kriteria penting untuk seseorang dalam mengukur karakter seseorang. Sedangkan nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai yang hidup dalam realita sosial. Etika dan Pancasila merupakan nilai-nilai mendasar dalam kehidupan. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. 5. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Terdapat 3 periode. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Pada periode ini, jiwa nasionalisme mulai tertanam dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Lalu, para pemuda bersatu dan lahirlah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan sidang BPU PKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Pada hari yang sama, Soekarno berpidato menyampaikan gagasan tentang dasar negara. 2. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta di kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan. Takluknya Jepang terhadap sekutu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan dibuatnya maklumat pembentukan PPKI. Periode ketiga yakni pengesahan Pancasila. Peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni 8 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Sidang PPKI dengan agenda dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Mempertahankan ideologi Pancasila merupakan tugas kita sebagai warga negara karena ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, di mana di dalamnya sudah terkandung filsafat negara Indonesia adalah Pancasila, di mana di dalamnya sudah terkandung filsafat negara atau filsafat kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi pedoman hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. 6. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki dimensi dan urgensi yang amat penting untuk diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Ideologi sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum didasari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.